Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Rabbmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Jadi manusia diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beriman kepada kerasulan Nabi. Karena Nabi dengan membawa kebenaran dari Rabbmu. Apa kebenaran dari Rabb itu? Al-Quran dan Al-Islam ini. Jelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 170. Dan firman-Nya juga di dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 19. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli ang taqulu ma ja'ana min basyirin wala nazir faqad ja'akum basyirun wa nazir. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan syariat kami kepadamu ketika pengiriman rasul-rasul terputus, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Siapa pembawa berita gembira itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga memberikan peringatan. Kabar gembira siapa yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, melakukan amal-amal soleh, maka akan diberikan ganjaran pahala surga dari Allah. Siapa yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka akan diperingatkan, akan diberikan balasan di akhirat kelak, api neraka. Dan juga firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Masya Allah, ya. Dan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Siapa yang mengutus itu? Allahu Tabaraka wa Ta'ala mengutus seorang rasul di antara mereka, artinya dari kaum mereka sendiri, bangsa Arab, dari suku Quraisy, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, membacakan ayat-ayat Allah, ya yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, kepada bangsa Arab, kepada kaum Quraisy. Kemudian wa yuzakkihim, dan menyucikan
mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, juga mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi bangsa Arab pada saat itu sebelum Allah mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad SAW, makanya disebutnya bangsa jahiliyah, bangsa yang bodoh, ya. Mereka sesat. Maka dengan diutusnya Nabi ini menjadi suatu keberuntungan bagi mereka yang tadinya tidak tahu siapa yang harus diibadahi, kepada siapa mereka harus beribadah. Maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan mereka dari apa? Dari kesyirikan-kesyirikan. Karena pada saat itu bangsa Arab mereka menyembah patung, menyembah berhala. Karena tidak tahu kepada siapa mereka harus beribadah. Setelah Allah mengutus Rasul, baru disampaikan kepada mereka dakwah. Semua nabi menyeru untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi setan. Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan. Menyeru, semua nabi itu menyeru untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Kemudian di dalam Quran surat Muhammad, dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadun atau Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 1 bisa dilihat, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Quran. Pembeda, bisa membedakan yang hak, yang batil, yang baik, yang buruk. Setelah Allah menurunkan Al-Quran ini kepada siapa? Kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Rasulullah ini khataman nabiyyin, penutup nabi-nabi. Artinya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1, Iqtarabatis sa'atu wang syaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan bulan telah terbelah. Ketemu? Iqtarabatis sa'atu
wang syaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan bulan telah terbelah. Hari apa ini? Menceritakan hari kiamat. Di dalam firman-Nya ditegaskan tentang Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Atau disebutnya nikmat yang banyak. Yang tadi sudah disampaikan. Di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, ketika manusia dikumpulkan di alam mahsyar, jadi Allah memberikan syafaat, mengizinkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Salah satunya dengan diizinkannya meminum dari talaganya Rasulullah. Kemudian di dalam surat Ad-Duha ayat kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Kemudian surat Al-Isra ayat 79, terus wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Salah satu salat sunnah yang tercantum di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 79, yaitu salat tahajud. Bangun di sepertiga malam. Dan Allah senantiasa turun ke langit bumi ini di setiap sepertiga malam sampai keluar fajar. Siapa di antara hamba-hambanya yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaannya. Kalau ingin segera dikabulkan doa kita, bangunlah di sepertiga malam, sholatlah tahajud, kemudian bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, adukan semua permasalahan-permasalahan kita, ngadunya kepada Allah, jangan ngadu kepada manusia. Kalau ngeluh sesama manusia mah sama, mendingan mengeluhnya kepada Allah yang mempunyai alam dunia, jagat alam raya ini punyaan Allah. Kita kan punya Allah. Minta kepada Allah. Dan perbanyaklah di sepertiga malam itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Jadi salah satu salat sunnah yang tercantum dalam Al-Quran itu surat tahajud. Kan pentingnya salat tahajud, sangat istimewanya orang yang senantiasa salat tahajud, akan dijaga kesehatannya oleh Allah, doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ini perintah Allah kepada orang-orang yang beriman supaya mentaati Allah. Satu paket, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri,
di antara kita. Enggak sah kalau hanya taat kepada Allah saja tetapi tidak mentaati Rasul. Durhaka kepada Rasul, enggak sah keimanannya. Karena di sini satu paket. Atiullaha wa atiur Rasul. Wawunya wawu atop. Ya, wawu penyambung. Kita taat, wajib taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul dan juga taat kepada pemimpin. Allah berfirman tentang kewajiban mencintai Rasulullah. Tuh, dijelaskan. Kita dianjurkan, diperintahkan untuk mencintai Rasul. Quran surat At-Taubah ayat ke-24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalunik tarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya apa? Katakanlah, katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak, wa abna'ukum, anak-anak, wa ikhwanukum, saudara-saudara, wa azwajukum, istri-istri, wa ashiratukum, kaum keluarga. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ini perintah Allah kepada orang yang beriman supaya mencintai Rasul. Mencintai Rasul harus diutamakan, lebih didahulukan daripada mencintai bapa, anak, saudara, istri, keluarga, harta, rumah, jabatan, gitu kan. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai itu daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah, maka kata Allah fatarabbasu, tunggu tinggal mainnya. Artinya sampai Allah nanti menurunkan azabnya. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah hatta ya'tiyallahu bi amri, ya sampai Allah mendatangkan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 110, Allahu tabaraka wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 10. Kita umat Islam ini adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Maka kita wajib menyuruh kepada yang baik dan mencegah daripada yang mungkar. Wajib hukumnya ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah.
Yang ngaji segini-segini aja. Remajanya banyak, yang nggak ada tuntunannya berbondong-bondong. Yang ada tuntunannya suruh ngaji, suruh taklim, belajar ilmu agama, males-malesan. Mau jadi apa? Generasi apa? Masya Allah. Tanggung jawab kalian, ya. Dakwah mengajak teman-temannya untuk ikut ngaji, untuk taklim. Tahun sekali ngadain dangdutan, kreasi katanya, giol-giol bujur. Ya Allah, apakah itu enggak dosa? Dosa. Apakah itu tidak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah? Diminta nanti di akhirat. Coba, kalau kita enggak mengajak kepada kebaikan kepada teman kita, mau siapa lagi? Kalau kita sayang kepada mereka, cinta kepada mereka, ajaklah mereka untuk ngaji, untuk taklim, belajar ilmu agama supaya paham agama. Jangan sampai orang Islam itu bodoh dari agama, nggak ngerti agama, bahkan membenci agamanya sendiri. Bahaya ini. Ya, bahaya. Ayo, amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajaklah kepada kebaikan-kebaikan. Jangan dibiarkan kemungkaran ini. Nanti kalau Allah murka, yang kena bukan hanya orang yang melakukan dosa saja, tetapi orang-orang yang baik di sekitarnya pun akan kena imbasnya. Ayo Haikal, Heki, temennya diajak lagi. Ya. Ada dangdutan gitu di sono yang isi pawawan. Astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Lihat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Juga tentang firman Allah tentang kewajiban patuh dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketemu Baihaqi Ali Imran itu surat ketiga ayat 31. Cari ayat 31. Artinya apa? Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kata Allah, jika kamu mencintai aku, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Benarkah kita mencintai Allah? Ajak sholat subuh aja berat banget ya. Pada kemana kalau sholat subuh? Kesiangan gitu sholat subuhnya. Aduh kumaha ya teh. Mas Patah ganteng-ganteng sholat subuh kesiangan. Jangan begadang. Ya, begadang sampai subuh. Sholat subuhnya ketinggalan. Astagfirullahalazim. Mending ganti bang iman sono ronda di pos ronda jelas itu. Ya, jaga kampung dapat pahala itu. Masya Allah. Ya,
Jadi kata Allah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian yang ketiga, dikabarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kenabiannya. Nabi mengabarkan dari dirinya sendiri kalau dia adalah seorang nabi dan rasul. Dengan yang dengannya kenabian diakhiri, kewajiban patuh dan taat kepadanya, dan keumuman risalah kerasulannya sebagaimana disabdakannya, anna nabiyyu la kadziba anna banu Abdul Muttalibi. Aku adalah nabi, kata Nabi. Tidak ada atau tidak dusta. Aku adalah cucu Abdullah Muttalib. Kemudian dalam hadis yang lainnya beliau mengatakan, inni Abdullahi wa khatamun nabiyyin wa inna adama lamun jadilun fi tinatihi. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi, dan sesungguhnya Nabi Adam masih terletak di tanah. Jelaskan, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitabnya At-Tarikh, Imam Ahmad nomor 16.700 dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Kemudian hadis yang lainnya, masali wa masalul anbiya'i kamasali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu ila maudi'a labinatin wahidatin faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla udi'at hadhil labinatu fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Perumpamaanku dengan para nabi sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah. Ia pun membangunnya dengan baik dan indah, kecuali satu tempat batu bata. Lalu orang-orang mengitari rumah itu dan sangat terkagum-kagum kepadanya, seraya berkata, kenapa tidak dipasang batu bata di sini? Maka akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi. Paham gak maksudnya? Ulangi lagi. Perumpamaanku dengan para nabi sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah. Ia pun membangunnya dengan baik dan indah, kecuali satu tempat batu bata. Lalu orang-orang mengitari rumah itu dan sangat terkagum-kagum kepadanya, seraya berkata, kenapa tidak dipasang batu bata di sini? Ya, maka akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Ya, Al-Bukhari nomor hadisnya 3535, Muslim nomor hadisnya 2286. Walladzi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang beriman dengan sempurna sehingga aku menjadi yang paling ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 15 tanpa lafaz waladzi nafsi biyadi. Kemudian kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Tiap-tiap kalian akan masuk surga kecuali orang yang enggan, yang enggak mau.
Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang mematuhiku niscaya masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dia telah enggan. Yang taat kepadaku dia masuk surga. Yang durhaka kepada Rasul berarti dia enggan masuk surga. Itu. Hadis Bukhari, nomor hadisnya 7280. Inna risalata wa nubuwata qadin qata'at pala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, dihentikan, maka tidak ada rasul dan tidak ada nabi sesudahku. Enggak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain, fudiltu alal anbiya'i bisittin u'titu jawami al kalimi wa nusirtu birru'bi wa uhillat liyal ghanaimu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima biya nabiyuna. Aku diutamakan atas para nabi dengan 6 perkara. Aku dikaruniai jawami al-kalim, artinya kemampuan berbicara singkat dan padat. Aku diberi pertolongan atas musuh dengan rasa takut. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Bumi ini dijadikan masjid dan suci bagiku. Aku diutus kepada seluruh manusia dan denganku kenabian ditutup. Kemudian, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa durhaka kepadaku maka berarti ia telah durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin ya pilihanku maka ia berarti telah taat kepadaku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin pilihanku maka ia telah durhaka kepadaku. Innal jannata hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adhulaha wa hurrimat alal umami hatta tadhulaha ummati. Sesungguhnya surga diharamkan atas seluruh nabi sehingga aku memasukinya, dan diharamkan pula atas seluruh umat sebelum umatku memasukinya. Jadi Nabi Muhammad SAW, nanti nabi-nabi sebelumnya gak boleh masuk surga dulu, umat-umat sebelumnya gak boleh masuk surga dulu, sebelum Nabi Muhammad SAW masuk surga, dan umat Nabi Muhammad masuk surga duluan, baru umat-umat nabi-nabi yang lain dan umat-umat yang lainnya masuk surga. Masya Allah. Ya. Yang terakhir, idza kana yaumul qiyamati kuntu imamal anbiya'i wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghairu fakhrin. Pada hari kiamat nanti aku menjadi pemimpin para nabi, juru bicara mereka dan pemberi syafaat kepada mereka. Ya, perkataanku ini bukanlah suatu kesombongan. Aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat kelak. Orang pertama yang kuburannya terbuka pada hari kiamat, orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang dikabulkan syafaatnya. Begitu. Inilah ya, wajibnya kita beriman atas kerasulan Nabi. Insyaallah dilanjutkan di pekan berikutnya.